Putri Puspitasari, pendamping PKH Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Salam PKH. Di video selanjutnya saya akan menstimulasikan ibu hamil mengakses layanan informasi yang tepat. Adalah video yang akan saya tayangkan di sesi ini. Mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Untuk informasi dan layanan tepat, baiknya kita memeriksa di dokter atau di puskesmas yang ada di sekitar kita. Dan untuk layanan yang tepat, baiknya kita menginfokan ke puskesmas atau bidan dan dokter agar bisa menangani kita dengan baik dan benar. Pemeriksaan rutin mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Nah, untuk pemeriksaan rutin itu diperiksa langsung di puskesmas atau di dokter yang Anda akan mendapatkan 10 pemeriksaan kehamilan. Yang pertama, timbang berat badan. Yang kedua, tekanan darah. Yang ketiga, tentukan status gizi. Dan yang keempat adalah mengukur tinggi badan. Yang kelima, tentukan letak dan denyut jantung janin. Yang keenam, imunisasi tetanus lengkap. Yang ketujuh, tablet penambah darah. Yang kedelapan, tes laboratorium. Dan yang kesembilan, tata laksana dan pengobatan. Yang ke-10, tamu bicara dengan dokter gigi, bidan, dan gizi, dan lain-lain. Nah, sebagian ibu hamil juga kadang kurang mengerti untuk porsi makan tersendiri. Bahkan kadang ibu hamil makan berlebihan dan menyebabkan bayi tersebut membesar di dalam perut begitu. Dan ini adalah salah satu contoh penjelasan bagaimana makanan kita bisa seimbang. Ini dia videonya. Seiring dengan pertumbuhan janin yang semakin pesat, kebutuhan gizi mama pun ikut meningkat. Sayangnya, banyak yang salah kaprah dengan menganggap semakin banyak makan, maka gizi mamil akan bertambah banyak. Padahal, faktor kualitas makanan juga tak kalah penting dalam pemenuhan gizi saat hamil. Mitos tentang pantangan makanan untuk mamil juga kerap membuat banyak mamil enggan mengonsumsi walaupun makanan itu sehat. Ada pula mamil yang memutuskan diet karena takut mengalami kegemukan, baik pada si mama maupun janinnya. Bagaimana tanda ibu hamil cukup gizi? Lantas seperti apa informasinya? Saksikan hanya di Aku dan Si Kecil. Jenis zat gizi ya yang utamanya gitu ya. Jadi ada di sana karbohidrat, ada protein, kemudian ada lemak, ada vitamin, ada mineral dan ada air. Itulah 6 zat gizi yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, ketika kita hamil, 6-6-nya dibutuhkan, tetapi yang berbeda adalah komposisinya. Jadi ada zat yang kemudian meningkat lebih banyak, tapi kemudian ada zat tertentu yang tetap dalam jumlah yang sebelum dia hamil sama kebutuhannya gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa ketika hamil harus makan dalam jumlah yang besar, enggak juga gitu ya. Karena apa? Sebenarnya penambahan energi untuk ibu hamil itu ketika hamil nggak terlalu banyak. Kita hamil trimester pertama saja itu perbedaannya dengan yang bukan hamil hanya sekitar 150 kilokalori. Nah, 150 kilokalori kalau kita ibaratkan dengan nasi, itu hanya satu cetakan nasi 100 gram gitu ya. Jadi tidak banyak kan. Tetapi memang yang berbeda sekali pada ibu hamil itu adalah penambahan proteinnya. Nah, kalau proteinnya itu meningkat sampai 17 gram. Lalu kemudian vitamin mineral seperti asam folat, vitamin C, kemudian zinc, zat besi itu juga meningkat sangat tinggi. Maka nanti yang kita mau adalah bukan jumlah secara keseluruhan, tetapi kualitasnya. Jadi pemilihan makanan yang tepat yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Betul, kalau tadi Bu Rita bilang ketika hamil biasanya ibu-ibu kan makannya 2 porsi karena merasa ini sudah berbadan 2, ada anak di dalam. Tapi ternyata justru
justru yang perlu diperhatikan bukan banyaknya dari Iya, makanan itu betul. sendiri, justru memang di piring kita itu seberapa cukup Jenis-jenisnya. jenis gizinya. Iya. Itu ada hitung-hitungannya nggak sih Bu Rita? Kalau hitungannya secara umum sih bahwa setiap kali makan itu harus ada sumber karbohidrat seperti nasi kalau orang Indonesia milihnya gitu ya. Tapi kan nggak mesti nasi kan. Bisa juga diganti kentang, bisa juga diganti mie, bisa juga diganti bihun, bisa juga roti gitu kan ya. Itu kan wajib ada. Berapa jumlahnya? Nah itu tergantung kepada berat badan dan tinggi badan seseorang. Nah pada umumnya sekitar 100 sampai 200 gram lah untuk wanita Indonesia gitu ya. Nah lalu nasi itu nanti harus ditemani oleh ada 3 temannya. Yang pertama itu ditemani oleh sumber protein yang kita sebut dengan lauk pauk. Jadi boleh yang berasal dari hewani, boleh yang berasal dari nabati seperti misalnya daging, ikan gitu ya. Lalu kalau nabatinya kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tahu dan tempe. Dan kemudian sayur, kemudian buah itu harus wajib ada. Nah ketika kita hamil apa yang meningkat nih? Jumlah lauknya tentu harus lebih banyak sebelum hamil karena ada proses pertumbuhan janin di dalam tubuh si ibu. Lalu kemudian sayur dan buah itu menjadi lebih banyak juga karena vitamin mineral yang saya katakan tadi, asam folat, vitamin C itu adanya di situ. Gitu. Itu ada di situ. Nah, jadi jumlah sayur dan buah itu harus lebih banyak dikonsumsi oleh ibu hamil. Oke. Tapi kalau misalnya tadi Bu Rita sempat menyinggung trimester pertama pemenuhan gizinya seperti apa, kedua seperti apa, ketiga seperti apa, karena Terima kasih. Jadi sekian dari video yang saya tayangkan tentang bagaimana cara mendukung ibu hamil dalam mengakses layanan informasi. Terima kasih.